Selamat datang teman-teman semua di pelajaran Mekanika Kuantum 100++. Perkenalkan saya ART Nugraha, peneliti fisika di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Melalui kanal YouTube ini saya ingin berbagi pengetahuan fisika yang pernah saya pelajari maupun yang saya teliti sehari-hari. Dan khususnya untuk pelajaran Mekanika Kuantum 100++, kenapa dinamakan demikian? Itu karena inginnya sih kita membuat kurang lebih seratusan video ya yang membahas mekanika kuantum dari aspek yang sangat mendasar, dari fondasi matematisnya sampai ke penelitian fisika terdepan yang sedang hangat-hangatnya dan membutuhkan pengetahuan mekanika kuantum. Namun karena cukup banyak ya video yang harus dibuat, saya tidak tahu kapan serial video ini akan dibereskan. Mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun, jadi mohon doanya saja semoga kita kuat untuk rutin mengunggah video pelajaran ini. Dan selain itu rencananya saya ingin membuat mayoritas konten dari mekanika kuantum 100++ ini dalam tulisan tangan. Karena tulisan tangan ini merupakan metode tradisional yang saya yakini masih paling efektif ya untuk membantu kita lebih memahami suatu pelajaran yang sifatnya fondasi mendasar seperti mekanika kuantum ini. Sehingga tentu ada cukup banyak waktu yang kita butuhkan untuk mempelajarinya ya dan juga membuat video-video ini. Nah, pada pelajaran kali ini serta beberapa pelajaran berikutnya, saya terlebih dahulu ingin membahas tentang fitur umum dari mekanika kuantum. Saya ingin memberi teman-teman perspektif tentang mekanika kuantum, apa saja sifat-sifat yang melekat padanya. Misalnya ya, pada kuliah pertama ini kita akan fokus untuk mengenal linearitas persamaan gerak. Kemudian nantinya di video-video berikutnya kita akan melihat juga bagaimana mekanika kuantum itu dipandang oleh para fisikawan dan apa yang mengejutkan ya dari mekanika kuantum. Kita akan perkenalkan juga beberapa ide yang relevan sepanjang serial video mekanika kuantum 100++ ini. Oh iya, angka 100 ini juga mungkin cocokologi ya, teman-teman bisa jadi sudah pada tahu bahwa mekanika kuantum saat ini telah berusia sekitar 100 tahunan dan kelahirannya itu kurang lebih diidentikan dengan kemunculan persamaan Schrödinger, Heisenberg, Pauli, Dirac, dan lain-lain ya pada kisaran tahun 1920-an. Misalnya Schrödinger kan memunculkan persamaannya itu pada tahun 1925 ya. Heisenberg juga sekitar 1925-26 gitu. Oke, tapi sebetulnya mekanika kuantum bisa dikatakan telah dimulai lebih awal ya dari itu. Rute yang mengarah ke mekanika kuantum telah dimulai pada tahun-tahun terakhir dari abad ke-19 dengan karya Max Planck, kemudian dilanjutkan di awal abad ke-20 oleh Albert Einstein, Niels Bohr, dan seterusnya. Mereka berpikir mengenai bermacam masalah serta ide-ide yang mengarah pada eh, tercetusnya teori seputar mekanika kuantum ini. Nah, dari situ tentu muncul pertanyaan, apa sih sebetulnya mekanika kuantum itu? Dan mungkin teman-teman pernah dengar juga fisika kuantum ya. Apa sih bedanya mekanika kuantum dengan fisika kuantum? Nah, pada dasarnya mekanika kuantum itu adalah kerangka kerja untuk melakukan hampir segala hal ya dalam fisika. Eh, ya, bisa dikatakan sering disebutkan bahwa mekanika kuantum telah menggantikan mekanika klasik atau fisika kuantum telah menggantikan fisika klasik sebagai deskripsi teori fundamental yang benar. Tentu saja fisika klasik bisa kita katakan merupakan pendekatan yang baik untuk menjelaskan fenomena sehari-hari, tetapi kita tahu bahwa pada titik tertentu fisika klasik itu kurang tepat. Bukan hanya tidak sepenuhnya akurat, tetapi bahkan fisika klasik secara konseptual bisa dikatakan berbeda dari cara kerja alam yang sebenarnya, khususnya di dunia mikroskopis. Nah, jadi dalam hal ini fisika kuantum telah menggantikan fisika klasik. Dan fisika kuantum pada dasarnya adalah prinsip-prinsip mekanika kuantum yang diterapkan pada berbagai fenomena fisis yang berbeda ya. Jadi kita punya misalnya elektrodinamika kuantum, dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai quantum electrodynamics. Ini merupakan mekanika kuantum yang kita terapkan pada fenomena listrik magnet ya, elektromagnetisme atau elektrodinamika. Lalu mungkin teman-teman yang belajarnya lebih advance bisa jadi pernah dengar yang namanya chromodinamika kuantum atau bahasa Inggrisnya quantum chromodynamics, yakni mekanika kuantum yang diterapkan pada interaksi kuat. Dan mungkin teman-teman sebagian pernah dengar juga optika kuantum, yakni saat kita menerapkan mekanika kuantum ke cahaya atau foton.
Ada pula gravitasi kuantum, kalau kita coba menerapkan mekanika kuantum pada gravitasi. Dan dari sana pula sebetulnya ya muncul teori string atau teori-teori lainnya yang menjadi kandidat dari theory of everything, karena mekanika kuantum ini memang eh, dipandang sulitnya itu dipadukan dengan gravitasi ya. Jadi kalau bisa menggabungkan mekanika kuantum dengan gravitasi itu seolah-olah sudah bisa menjelaskan hampir seluruh fenomena di alam semesta ini. Sehingga eh, dari situlah jika kita bisa menggabungkan mekanika kuantum menjelaskan fenomena gravitasi misalnya, itu tidak hanya mendeskripsikan gravitasi saja tetapi juga mendeskripsikan semua gaya lainnya ya, jika benar gitu. Jadi mekanika kuantum dalam hal ini adalah suatu kerangka kerja yang dapat kita terapkan pada banyak hal. Nah, untuk video pertama ini apa sih yang akan kita cakup ya, dan apa yang akan kita ungkapkan? Lalu juga ya video-video berikutnya yang masih di tahapan awal apa saja sih yang akan kita bahas. Nah, pada dasarnya ada beberapa topik ya yang akan kita jadikan bahasan-bahasan awal dalam rangkaian video mekanika kuantum 100++ ini. Jadi saya tuliskan di sini apa saja bahasan-bahasan awal ya. Baik, tentunya sesuai judul di video pertama ini yang paling penting ya tentang linearitas ya. Kita dalam video pertama ini akan mengenal tentang linearitas mekanika kuantum, khususnya dari sisi kita bahas dulu yang fondasinya itu linearitas persamaan gerak ya. Di sini saya tulis saja bahwa kita akan mengenal bahwa mekanika kuantum itu adalah suatu teori yang pada dasarnya bersifat linear. Ya. Ada mekanika kuantum non linear tentu saja, tapi itu di luar cakupan kuliah ini ya, atau pelajaran ini. Kemudian di awal-awal juga ya, bukan di video ini tapi nanti di beberapa video berikutnya kita akan melihat bahwa kita juga butuh ya dalam mekanika kuantum ini terhadap bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks di dalam mekanika kuantum itu bukan sekadar sebagai alat matematis, tetapi sebagai suatu kenyataan yang tak terhindarkan bahwa mekanika kuantum itu ya identik dengan bilangan kompleks gitu. Nah, lalu nanti kita akan lihat juga dalam mekanika kuantum ini hilangnya sifat deterministik ya. Padahal kan sifat deterministik ini sesuatu yang menentukan ya, kalau kita tahu suatu keadaan awal maka kita bisa menentukan keadaan berikutnya. Nah, itu yang disebut dengan sifat deterministik dan ini adalah ciri khas dari fisika klasik. Nah, sementara di mekanika kuantum, di fisika kuantum ternyata sifat deterministik ini seolah-olah hilang ya. Jadi kita nanti akan lihat seputar hilangnya sifat deterministik di dalam mekanika kuantum. Lalu kita akan lihat juga nanti ya adanya superposisi yang tidak biasa ya, superposisi yang tidak biasa. Gitu. Dan ya hal berikutnya yaitu tentang belitan kuantum. Belitan atau keterbelitan, keterjeratan ya, orang-orang ada yang menyebutnya seperti itu, jeratan kuantum, keterkaitan kuantum. Ini sebetulnya upaya penerjemahan dari quantum entanglement ya, tapi saya sini sederhanakan saja sebagai belitan ya, belitan kuantum. Nah, nanti kita akan lihat juga. Untuk hari ini, untuk video ini kita akan fokus pada yang pertama seputar linearitas dan ya tentu saja linearitas ini adalah hal yang sangat mendasar ya dalam mekanika kuantum, sesuatu yang harus banyak kita perhatikan gitu dengan baik. Ya, jadi di sini kita akan membahas seputar linearitas persamaan gerak ya. Saya akan tuliskan di sini yang pertama akan kita bahas dan menjadi fokus di dalam video ini adalah linearitas. Maaf ini kurang bagus. Jadi yang kita bahas pertama adalah linearitas persamaan gerak.
Kenapa ini penting? Jadi gini, perlu diketahui bahwa setiap kita memiliki teori ya, jadi ini setiap kita punya teori, itu kita memiliki beberapa variabel dinamis. Jadi bisa kita katakan setiap teori itu di dalam fisika mestilah dideskripsikan oleh suatu himpunan itu, oleh himpunan persamaan ya, himpunan persamaan untuk variabel dinamis atau variabel dinamika ya, variabel dinamis. Dan ya setiap teori tadi saya sebutkan pastilah dideskripsikan oleh himpunan persamaan untuk variabel dinamis. Jadi setiap kita punya teori, kita harus memiliki beberapa variabel dinamis. Nah, variabel dinamis ini adalah variabel yang ingin kita temukan nilainya karena terhubung dengan observasi atau pengamatan. Ya, jika kita memiliki variabel dinamis, kita dapat membandingkan nilai variabel tersebut atau beberapa nilai yang disimpulkan dari variabel tersebut ya dengan hasil percobaan. Jadi kalau kita punya suatu persamaan gerak ya, maka solusi dari persamaan gerak itu mestilah terkait dengan realitas yang teramati ya, realitas yang teramati dalam bentuk besaran fisis ya, dalam bentuk besaran fisis gitu. Jadi kita punya suatu teori fisika, itu kita harus punya beberapa persamaan yang kita pecahkan untuk mendapatkan variabel dinamis tersebut yang nantinya terkait dengan realitas yang teramati atau besaran fisis. Nah, contoh paling terkenal dari teori klasik yang linear ya, yang punya persamaan gerak yang linear, itu adalah persamaan Maxwell. Ya, persamaan Maxwell. Jadi contoh teori yang linear itu teori elektromagnetisme klasik dijelaskan dalam bentuk persamaan Maxwell. Itu tidak akan saya tuliskan sih di sini ya, tapi teman-teman yang pernah belajar listrik magnet pasti tahu ini persamaan Maxwell itu persamaan yang linear ya. Jadi teori listrik magnet itu teori yang linear, dan nantinya kita akan lihat bahwa mekanika kuantum juga dalam hal ini adalah teori yang linear. Tapi tadi saya sebutkan persamaan Maxwell itu merupakan teori klasik yang linear yang paling terkenal. Dan tentu saja ya tadi mekanika kuantum ini teori yang linear, tapi apa artinya gitu? Nah, kita bisa lihat penjelasannya dari teori Maxwell-nya dulu ya. Secara praktis nih ya, berarti pertama adalah jika kita kita punya ya solusi persamaan Maxwell, misalnya gelombang bidang yang merambat ke suatu arah, dan kita punya solusi lain, gelombang bidang yang merambat ke arah lain ya, maka kita dapat membentuk solusi yang ketiga, yaitu dua gelombang bidang merambat secara bersamaan. Dan dalam hal itu kita tidak perlu mengubah apapun. Bahkan kita bisa juga ya menggabungkan kedua solusi tersebut dan mendapatkan solusi yang baru. Oke. Kedua gelombang tersebut nantinya merambat tanpa menyentuh satu sama lain dan tanpa memengaruhi satu sama lain. Dan bersama-sama mereka membentuk solusi yang baru. Nah, ini sangat berguna di teori listrik magnet klasik ya dalam praktiknya, karena area di sekitar kita itu dipenuhi oleh gelombang elektromagnetik. Semua ponsel kita nih, kita sering nelpon pakai ponsel, sering internetan, itu mengirim gelombang elektromagnetik ke langit, ke satelit ya, ke stasiun radio dan juga stasiun pemancar. Dan jutaan panggilan dilakukan secara bersamaan itu tanpa saling memengaruhi. Nah, itu aspek yang praktis ya, praktik dari teori yang linear gitu, dari persamaan Maxwell ini. Dan ya kita tahu juga ada kabel-kabel trans ya, misalnya kabel yang membentang ya, yang panjang, misalnya kabel transatlantik kalau di dunia itu dapat melakukan jutaan panggilan telepon
pada saat yang sama dengan sebanyak mungkin data, video, dan internet. Dan itu semua terkait dengan superposisi ya, superposisi yang linear. Dan jutaan percakapan ini dilakukan secara bersamaan melalui kabel misalnya, atau bahkan ya tidak melalui kabel juga bisa, tanpa mengganggu satu sama lain. Jadi matematikanya gimana? Ini akan kita lihat. Kalau di kasus ya teori Maxwell misalnya, kita punya situasi yang ya kira-kira semacam ini ya. Saya tuliskan dulu tentang, sini saya tulis judulnya dulu ya. Jadi linearitas pada persamaan Maxwell itu kayak gimana sih? Ya. Jadi secara matematis tuh gini, kita punya medan listrik ya, E misalnya. Kemudian kita punya juga medan magnet B. Kita punya rapat muatan ya, Rho. Kemudian kita punya rapat arus J. Jadi ada medan listrik, medan magnet, kemudian rapat muatan dan rapat arus atau muatan persatuan luas, persatuan waktu ya yang terakhir ini. Nah, dalam elektrodinamika, kumpulan dari data ini, data dari medan listrik, medan magnet, rapat muatan, rapat arus, itu merupakan suatu solusi jika memenuhi persamaan Maxwell yang merupakan sekumpulan persamaan untuk medan listrik magnet ya. Untuk medan, untuk rapat muatan, dan untuk rapat arus. Jadi anggaplah kita misalkan saja ini E, B, Rho, dan J ini adalah suatu solusi ya. Jadi ini suatu solusi yang telah kita verifikasi memenuhi persamaan Maxwell. Nah, jika kita temukan E, B, Rho, dan J ini adalah solusi, maka makna dari linearitas ini dalam persamaan Maxwell adalah hal semacam ini. Kalau kita kalikan ya, kalikan si semua data ini, semua variabel alfa E misalnya dengan suatu bilangan alfa, kemudian alfa B, alfa Rho, dan alfa J, maka semua ini alfa E, alfa B, alfa Rho, dan alfa J sebagai medan listrik baru, medan magnet baru, rapat muatan baru, dan rapat arus baru, semuanya ini juga adalah solusi. Ya, tentunya di sini kita punya syarat si alfa ini ya dalam domain tertentu, misalnya bilangan real ya dalam hal ini. Baik. Nah, lebih lanjut lagi, linearitas itu berarti hal yang lain juga ya. Sebentar, saya ulangi dulu ya. Jadi tadi kalau ini si alfa E, alfa B, alfa Rho, alfa J adalah solusi ya. Jadi linearitas menyiratkan bahwa kita dapat mengalihkan nilai-nilai dari suatu solusi awal dengan konstanta tertentu, dengan suatu angka ya, dan masih menjadi solusinya gitu. Itu linearitas yang pertama. Tapi lebih lanjut lagi, sebetulnya linearitas berarti hal yang lain juga, yakni jika kita memiliki dua solusi ya. Jika ada dua solusi, misalnya E1, B1, Rho 1, J1, dan E2, lalu B2, Rho 2, dan J2, maka linearitas itu menyiratkan bahwa jumlahan dari E1 dan E2 ya, E1 plus E2, kemudian B1 plus B2, kemudian Rho 1 plus Rho 2, dan J1 plus J2, ini juga
pasti suatu solusi. Nah, itu hal yang tersirat dari prinsip linearitas ya pada persamaan Maxwell. Ya, itu arti teknisnya gitu. Jadi kalau kita punya dua solusi, kita bisa menambahkannya. Dan kalau kita punya solusi tunggal cuma satu biji tadi seperti yang disebutkan di awal, kita dapat menskalakannya dengan angka tertentu ya, mengalihkannya misalnya tadi dengan suatu konstanta alfa. Nah, sekarang kita memang belum menunjukkan persamaan linear secara formal ya, dan apa yang membuat persamaan itu bisa kita katakan linear ya, apa yang membuatnya linear. Tapi saya bisa menjelaskan tentang hal ini sedikit lebih banyak, tentang ya apa artinya kalau kita memiliki persamaan linear. Jadi dalam hal ini kita bisa tuliskan ya, kita bisa bertanya, kalau kita punya persamaan linear ya, itu arti teknisnya itu kayak gimana ya. Jadi ini saya atur dulu. Persamaan linear ya, ini saya tuliskan. Persamaan linear, atau lebih tepatnya persamaan linear yang kita anggap homogen, itu dapat kita tulis sebagai suatu persamaan yang terdiri atas LU sama dengan 0 ya. Ini definisinya, definisi mendasarnya. Dengan U di sini adalah suatu variabel yang tidak diketahui, sementara L adalah apa yang kita sebut sebagai operator linear ya. Ini saya turunkan dikit. Jadi ini L itu operator linear. Sementara U ini adalah variabel yang tidak diketahui. Variabel dinamis tadi. Ya, ini mungkin bagusnya kita kasih kotak dulu. Jadi kita kasih kotak biar enak. Nah, LU sama dengan 0 ya. Nah, dan ini ya persamaannya, L kali U sama dengan 0. Ini teman-teman mungkin berkata, oke, apa ya, mungkin agak aneh karena kita hanya memiliki satu variabel yang tidak diketahui, sementara tadi kita sebutkan misalnya dalam persamaan Maxwell, itu kita punya beberapa variabel dinamis, sehingga persamaan LU sama dengan 0 yang seolah-olah hanya mengandung satu variabel ini sepertinya kurang general gitu. Tapi sebetulnya kita bisa memiliki beberapa persamaan dengan format yang sama ya, dan memberinya indeks. Dan itu tidak akan mengubah bentuk LU sama dengan 0 ini. Kita dapat misalnya ya memiliki beberapa operator linear jika kita punya beberapa persamaan, seperti misalnya L1 U sama dengan 0, L2 V sama dengan 0, dan seterusnya. Kita juga bisa menuliskannya dalam satu rangkaian, misalnya L, U, V, titik-titik, dan seterusnya ya, sama dengan 0. Boleh juga L, U1, U2, U3 sama dengan 0. Tapi tetap lebih mudah untuk pikirkan dulu ini yang kasus yang satu ini, LU sama dengan 0. Pikirkan ini saja dulu. Begitu kita nanti memahaminya, kita dapat memperluasnya dengan mudah dan memikirkan kasusnya nanti ketika kita punya lebih banyak persamaan. Jadi balik lagi, apa itu persamaan linear? Itu adalah suatu persamaan yang ketika operator L ini, dengan U yang bisa apa saja ya, operator L ini harus memenuhi sekurang-kurangnya dua sifat ya. Nah, apa saja dua sifat itu? Baik, kita akan lihat yang pertama. Sebagai operator linear itu berarti ketika L dioperasikan pada A dikali U ya. L dioperasikan pada A kali U, dengan A di sini adalah suatu angka, itu haruslah
ini haruslah sama dengan A dikali LU ya. Nah, kemudian yang kedua, L yang dioperasikan pada suatu jumlahan ya, U1 ditambah U2. Nah, ini haruslah sama dengan LU1 ditambah LU2. Jadi ini ya, minimal linearitas itu bermakna setidaknya dua sifat ini harus terpenuhi ya. Gitu. Nah, jadi dua hal inilah yang minimal membuat suatu operator L itu bisa kita katakan sebagai operator yang linear. Dan selanjutnya, jika suatu operator bersifat linear, kita juga dapat menerapkannya pada misalnya alfa U1 ya ditambah beta U2 ya, dengan memanfaatkan dua sifat barusan ini. Saya kotakin dulu ya. Jadi ini dua sifat mendasar yang menunjukkan suatu operator itu linear. Akan kita beri kotak di sini. Ini kita tandai. Nah, kita lebih jauh di sini akan melihat bagaimana sekarang kalau kita kombinasikan gitu. L dioperasikan pada alfa U1 ditambah beta U2, apa jadinya gitu. Tetap sifat linearnya itu seperti apa gitu. Ya. Kita akan lihat di sini. Jadi kalau kita terapkan pada alfa U1 dan beta U2, kita lakukan dulu nih sifat yang kedua tadi, yang LU1 plus U2 itu sama dengan LU1 plus LU2. Ya, kita terapkan sifat kedua, jadi L di tempat yang pertama ya, ditambah L di tempat yang kedua. Berarti itu adalah L alfa U1 ditambah L beta U2. Lalu setelah itu kita bisa menggunakan sifat linear yang pertama. Ya, jadi ini adalah alfa dari L U1 ditambah beta dari L U2. Nah, dan kemudian kita mungkin sekarang menyadari bahwa jika U1 dan U2 adalah solusi, yang berarti LU1 sama dan LU2 sama dan 0, jika U1 dan U2 memenuhi persamaan tersebut ya, maka alfa U1 ditambah beta U2 adalah solusi juga. Karena apa? Karena LU1 adalah 0 dan LU2 adalah 0 juga gitu. Maka L dari gabungan alfa U1 plus beta U2 adalah 0. Dan itu pasti solusi juga ya. Jadi ini ujung-ujungnya adalah sifat linear yang terpenuhi. Jadi ini kalau kita tuliskan jika U1, U2 itu solusi ya. Dalam hal ini LU1 sama dengan LU2 sama dengan 0, maka alfa U1 dan beta U2 itu haruslah solusi juga. Jadi begitulah cara kita menulis persamaan linear ya. Nah, sekarang suatu contoh mungkin akan membantu kita lebih memahami. Jadi di sini kita kasih contoh ya. Kasih contoh suatu persamaan diferensial ya. Misalnya du per dt ditambah misalnya 1 per tau u ya, sama dengan 0. Ini kita dapat menuliskannya dalam bentuk LU sama dengan 0. Ya, dalam hal ini kita mengambil L pada U ya, L pada U, jadi LU itu kita definisikan sebagai du per dt ya, du per dt ditambah
sepertau U. Ya. Jadi sekarang kita belum melakukan banyak hal nih sebetulnya di sini. Saya baru saja tadi bilang, ya lihat kita definisikan L aktif pada U, L dikerjakan pada U ya, sama dengan sesuatu, yaitu tadi DU per DT plus sepertau U, dan ini tidak lain adalah 0 ya, LU sama dengan 0. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, lalu semestinya kita gimana sih nulis operator L-nya ini? Nah, L sendiri kita harus menulisnya sebagai apa? Kalau dalam kasus ini kita bisa tulis L sebagai D per DT ya, tanpa apapun, tanpa U-nya. Lalu ditambah 1 per tau ya, tanpa U gitu di sini. Dan itulah cara kita menulisnya ya. Dan nah sekarang coba kita pahami sendiri apa yang sedang terjadi. Kita bisa berkata, oke deh, saat L bekerja pada variabel U, suku pertama adalah operasi turunan atau derivatif ya. Sementara suku kedua yang merupakan bilangan ya, sepertau di sini hanyalah mengalihkan pada variabel. Jadi kita bisa menulis L seperti D per DT plus 1 per tau ini tanpa U. Dan sekarang kita bisa dengan mudah untuk memeriksanya bahwa ini adalah operator yang linear ya. Bahwa si L ini, L yang barusan kita definisikan, D per DT plus sepertau itu adalah sesuatu operator yang linear ya. Nah, kita akan coba cek sekarang. Bentar, saya ini rapikan dulu. Jadi kita punya pertanyaan nih sekarang ya. Apakah si L dalam kasus ini linear? Itu pertanyaan kita. Gimana cara membuktikannya? Nah, untuk ini kita harus memeriksa dua sifat yang tadi sudah disebutkan ya, sebagai syarat minimal operator linear. Misalnya sifat yang pertama nih, L kita kerjakan pada AU ya. Nah, ini sama dengan apa? Jadi kita kalikan saja ini U-nya ya dengan A. Berarti operasi turunannya kita lakukan D per DT dari AU. Lalu ada AU lagi nanti di sini dalam kurung. Nah, kita kalikan dengan sepertau ya. Operatornya itu yang bagian kedua hanyalah suatu perkalian dengan angka. Nah, kemudian A ini sesuai dengan sifat linearitas bisa kita tarik keluar ya. Hasilnya adalah A dalam kurung DU per DT plus sepertau kali U. Itu ya, bisa. Nah, ini tidak lain yang bagian sini kan kita udah tahu sendiri ya. Ini bentar, warnanya saya ganti. Ini tadi DU per DT sepertau U itu tidak lain adalah si LU ya. Sehingga kita bisa tuliskan ini hasilnya adalah A kali LU. Jadi sifat yang pertama, sifat linear yang pertama dalam kasus operator ini terpenuhi. Nah, bagaimana dengan dengan sifat yang berikutnya ya, L dari suatu jumlahan dua solusi U1 plus U2 gitu. Nah, ini silakan teman-teman nanti coba buktikan sendiri, dan ini pasti akan terpenuhi ya. L U1 tambah L U2 itu akan terpenuhi ya dari dari pemeriksaan kita. Nah, ini tidak akan saya jabarkan, silakan teman-teman bisa untuk latihan sendiri. Dan di sini saya ingin memberikan satu contoh masalah yang lain justru ya, untuk menajamkan pemahaman kita. Jadi kita akan berikan satu contoh soal di sini. Ya, kita kasih contoh soal. Contoh soalnya bagaimana? Kita misalkan L1, kita punya dua operator ya, L1 dan L2 adalah operator yang linear. Nah, L1 misalkan L1 tambah L2 itu didefinisikan oleh
apa ya, L1 tambah L2 ini dalam kurung U itu sama dengan L1U plus L2U. Misalkan aja kayak gitu ya. Kemudian kita punya operator lagi, perkaliannya sekarang L1 kali L2 itu didefinisikan oleh dalam kurung L1 L2U sama dengan L1 dalam kurung L yang dioperasikan pada L2U gitu. Nah, pertanyaannya apakah L1 plus L2 dan L1 L2 itu linear? Jawaban cepatnya ya saya bisa kasih jawaban cepat yaitu ya. Jawabannya ya. Jadi ini saya sudah tahu jawabannya ya, tapi kita akan buktikan mengapa bisa begitu ya. Jadi kita akan cek bahwa tadi si dua operator ini L1 plus L2 dan L1 L2 ya, operator penjumlahan dan operator perkalian, kedua-duanya adalah operator yang linear dalam hal ini. Karena apa? Karena bisa kita cek si operator linear itu ya, yang namanya operator linear itu haruslah memenuhi dua sifat minimal yang tadi kita sudah sebutkan ya. Jadi dalam hal ini mereka kedua-duanya ini memenuhi L dalam kurung alfa U itu sama dengan alfa L kali U ya. Dan juga memenuhi L dari misalnya U tambah V ya, itu sama dengan penjumlahan satu persatunya ya. L bekerja pada U ditambah L bekerja pada V. Seperti itu. Jadi kita akan cek nih, benar atau enggak ya. Kita akan cek dimulai dari yang pertama adalah kita cek dulu untuk L1 tambah L2 ya. Kita cek L1 tambah L2. Ini sifat yang pertama harus dioperasikan pada alfa U. Benar nggak nanti akan membentuk kalau kita misalkan ini L1 tambah L2 sebagai L ya, jadi L diterapkan pada alfa U, apakah nanti akan membentuk alfa LU atau tidak ya. Jadi ini akan kita cek. Nah, ini sama dengan apa? Kita bisa kerjakan dulu satu persatu ya. L1 diterapkan pada alfa U. Kemudian ditambah dengan L2 diterapkan pada alfa U ya. Bekerja pada alfa U. Lalu kita keluarkan sekarang nih alfa L1 bekerja pada U ditambah alfa L2 bekerja pada U. Nah, kemudian alfanya bisa kita faktorkan ya. Maaf nih, saya kurang bagus nulisnya. Jadi alfa ini ada bersama di kiri dan kanan. Kita bisa faktorkan alfa dalam kurung L1 plus L2 kali U. Nah, kita lihat di sini L1 tambah L2 itu apa tadi? Sudah kita misalkan sebagai L ya. Itu. Jadi ini terbukti bahwa si L kali alfa U itu sama dengan alfa dikalikan LU. Terbukti yang sifat pertama nih. Lalu bagaimana dengan operasi L1 plus L2 ya, yang diterapkan pada U1 plus U2. Jadi sifat keduanya harus kita cek ya. Bagaimana L1 plus L2 itu kita terapkan pada U1 plus U2 atau pada U plus V, pada apapun ya. Pokoknya pada dua buah variabel dinamis nih. Kita akan cek. Ini bisa kita uraikan dulu. L1 bekerja pada U1 dan U2 dijumlahkan. Lalu ada L2 yang juga bekerja pada U1 plus
U2 seperti ini. Kemudian ini bisa kita masukkan L1 dikerjakan pada U1 ditambah L1 bekerja pada U2 ya. Kemudian tambah L2 bekerja pada U1 tambah L2 bekerja pada U2. Dan selanjutnya kita bisa lihat nih L1 bisa kita faktorkan, ada dua suku pertama ini L1U1, L1U2 bisa kita difaktorkan ya. Oh maaf salah. Jadi ini L1 U1 ini U1 yang suku pertama sama suku ketiga lebih baik, itu yang kita faktorkan. Jadi L1 tambah L2 ya, L1 tambah L2 diterapkan pada U1. Kemudian yang suku kedua dan keempat L1 ditambah L2 itu bekerja, maaf ini salah tanda kurungnya, L1 tambah L2 itu bekerja pada U2. Dan kita bisa lihat di sini L1 plus L2 tadi kalau kita misalkan juga ini sebagai L ya, kita lihat nih berarti L yang bekerja pada U1 plus U2 itu bisa kita buktikan betul adalah L kali U1 ditambah L kali U2 ya, seperti itu. Nah demikian pula dengan operasi yang merupakan perkaliannya. Jadi untuk L1, L2 itu bisa kita cek juga ya. Kita cek untuk diterapkan pada alfa U ya, untuk menguji sifat linearnya. Nah, dalam hal ini si L1, L2-nya ini yang menjadi L. Ya, kita misalkan L1 kali L2 adalah suatu operator L, kita gabungkan di sini. Nah, kita cek, kita kerjakan dulu ini L2 alfa U ya, berarti digabungkan dalam suatu tanda kurung L2 dikerjakan pada alfa U terlebih dahulu, kemudian L1 dikerjakan belakangan paling luar ya. Nah, ini berarti L1 itu sama saja di sini ya, terlebih depan. Tapi alfa ini kita bisa keluarkan dari L2 alfa U, kan itu sifat linear tadi. Alfa bisa kita keluarkan, alfa L2 bekerja pada U. Nah, kemudian alfanya bisa keluar sekali lagi, menghasilkan alfa L1 yang bekerja pada L2U. Dan lagi-lagi ini kita bisa kelompokkan alfa yang dikalikan pada L1, L2 bekerja pada U. Sehingga kita membuktikan di sini bahwa kalau L1, L2-nya ini adalah L, misalkan bahwa L bekerja pada alfa U itu sama dengan alfa dikalikan L yang bekerja pada U. Jadi terbukti ya untuk sifat pertama, sifat linear pertama dari operator yang dikalikan. Nah, kita masih bisa melakukan hal yang serupa untuk menguji perkalian operator ini. Sekarang kita terapkan pada jumlahan ya, dari dua variabel dinamis U1 plus U2. Kita coba ya, jadi L1, L2 ini kita terapkan pada U1 plus U2. Ini kita misalkan juga sebagai L. Apakah akan terbukti ini uji linearitasnya ya, kita cek. Ini berarti kita boleh tuliskan L1 tetap paling luar, lalu ini dikerjakan pada L2 yang juga bekerja pada U1 plus U2. Ya. Nah, kemudian ini L2 boleh masuk bekerja pada U1 dan bekerja pada U2. L1-nya tetap di bagian yang paling luar ya. Jadi ini L1 di luar tetap, lalu di dalamnya ada L2 yang bekerja pada U1 ditambah L2 bekerja pada U2. Ya, maaf ini agak mepet, jadi sebentar saya rapikan, mungkin tidak terlihat di layar. Saya tulis ulang ya. Jadi ini L1 bekerja pada L2U1 ditambah L2U2. Ya, sudah muat sekarang. Kemudian kita bisa kerjakan nih L1 masuk ke dalam kurungnya ini ya. Jadi L1 itu bekerja pada L2U1 dan ditambahkan dengan L1 yang bekerja pada L2U2.
Oke, ini L, malah jadi nggak jelas. Sebentar saya perbaiki nulisnya. Ini L ya. Nah, sehingga ini bisa kita kelompokkan sekarang L1 dengan L2-nya ya. L1, L2 yang depan ini bekerja pada U1, sementara yang kedua ini, suku kedua L1, L2 kita kelompokkan itu bekerja pada U2. Nah, dengan demikian sini kita bisa membuktikan bahwa L ya, L yang dalam hal ini adalah L1 kali L2 yang dikerjakan pada jumlahan U1 dan U2, U1 plus U2 ya maksudnya, itu bisa kita buktikan adalah sama dengan L dikali U1 ditambah L kali U2. Oke, jadi demikian pelajaran pertama kita ya seputar dasar-dasar linearitas, dan insya Allah kita akan masih akan membahas seputar linearitas mekanika kuantum di pelajaran berikutnya ya, karena di video kali ini kita masih hanya menyebutkan linearitas persamaan gerak secara umum tapi belum melihat dari persamaan mekanika kuantum itu sendiri. Ya, baik. Demikian untuk video kali ini, semoga pembahasan awalan ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.